Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, mungkin rekan-rekan sekalian yang barusan bertemu dengan channel saya, jangan lupa di like ya, di subscribe, dan juga di share jika memang konten ini bermanfaat. Jadi konten ini saya fokus pada pembahasan tentang mesin untuk usaha ya. Jadi ini saya berfokus pada mesin laser jet warna. Oke, tapi nanti saya akan buat tentang mesin Canon ya, mesin fotokopi hitam putih, nanti saya buat di video lainnya. Jadi ini khusus Q&A mesin warna HP LaserJet 500 color M551. Jadi ini sekali lagi ini mesin rekondisi ya. Jadi M551 itu mesin sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi mesin ini sudah tidak diproduksi, jadi yang beredar di pasaran sekarang ini rata-rata mesin yang bekas. Jadi bekas dari luar negeri atau mungkin dari kantor-kantor yang ada di Indonesia, nah dijual kembali dalam keadaan yang sudah direkondisi. Jadi seperti itu. Jadi kalian harus pahami dulu tentang kondisi mesin ini. Jadi kalau kalian berharap bahwa aduh saya mau beli yang baru, nggak akan ada yang menjual di tahun 2025. Jadi sudah nggak ada ya. Oke, langsung aja. Yang pertama yaitu perawatan selama saya menggunakan mesin ini. Jadi perawatan itu saya terus terang ya apa adanya aja. Jadi part ini yang saya pakai ini kalau misalkan hasil cetaknya sudah menurut saya tidak bisa uh, mendapatkan warna yang baik, atau mungkin sudah kabur, atau mungkin sudah sedikit warnanya pudar, maka saya langsung mengganti part yang memang sudah waktu diganti. Jadi karena ini mesin warna, jadi yang kita harus ganti sekaligus tuh 4 ya, jadi nggak bisa satu-satu. Contohnya drum, jadi kalau drum itu kalau satu warna aja sudah bermasalah, jadi kita harus menggantinya empat-empatnya, jadi nggak bisa salah satu. Karena kalau salah satu kita ganti, itu biasanya nanti warna yang drum yang kita ganti, nanti warnanya akan lebih dominan. Oke, selanjutnya eh, harga jual. Nah, jadi harga jual cetakannya, jadi ini sama sekali tergantung dari rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau kalian mau menjual itu disesuaikan dengan kondisi pasar. Jadi kalau situasi dari usaha kalian itu yang situasinya yang suka terjun-terjunin harga, yang suka banting-banting harga, saya rasa untuk mesin ini nggak bisa masuk ya. Jadi ini kalau untuk modalnya aja, kalau kita pegang sendiri itu sekitar Rp800 per lembar, itu modal, itu belum termasuk kertas. Jadi kalau harga jualnya kita cuma di 1.500, 2.000, jadi itu hanya untuk kerja bakti aja. Jadi kalau kita untuk berkembang, untuk menginvest mesin lagi, saya rasa itu berat sekali kalau di harga segitu. Tapi kalau saya pribadi, karena saya di Papua, dikarenakan jarak yang sangat jauh, terus di samping itu juga SDM yang sangat kurang di sini, jadi masih ada peluangnya. Jadi saya bisa menjual paling murah kalau cetak banyak di Rp4.000 gitu. Jadi masih masuk kalau di di tempat saya. Tapi kalau di tempat kalian mungkin di kota-kota besar yang saya bilang tadi di awal, harganya main terjun-terjunan, nah itu agak susah. Oke, selanjutnya eh, mesin yang dipakai part original atau kompatibel. Jadi jujur, yang saya pakai ini part kompatibel, makanya kalau untuk mengejar warna itu sama sekali tidak bisa, karena ini part kompatibel. Jadi kalau misalkan kita mau mengejar warna yang tajam, dari hasil printer ini masuk di 90% aja itu sudah bagus. Apalagi kalau sampai 95% mirip atau warnanya hampir sama dengan warnanya tajam dengan yang sesuai dengan yang kita desain, itu sudah alhamdulillah. Tapi itu semua berpengaruh lagi pada format tampilan monitor kita ya. Jadi itu juga dipengaruhi juga. Jadi banyak hal yang mempengaruhi selain part kompatibel ini. Jadi kalau saya pribadi ya
selama warnanya masih bisa masuk, masih bisa hampir-hampir sama lah, intinya masih 90%, saya masih bisa pakai untuk mencetak. Jadi seperti itu. Selanjutnya bisa cetak di bahan apa? Jadi berhubung ini printer laser, jadi ini kembali lagi kepada ketebalan. Jadi kalau bahan hampir semuanya bisa ya, hampir semuanya bisa. PVC bisa, terus bahan kalkir bisa, terus art paper bisa, terus apa ya? Kalau injek nggak bisa. Apa ya? Pokoknya selain bahan injet, eh, apa ya? Ivory bisa, terus Samsung bisa, pokoknya semuanya bisa. Nah, cuman yang harus digarisbawahi untuk printer ini, kalau kita mencetak di media art paper ini, sepengalaman saya, mencetak di media art paper atau di media kertas yang licin, terus gramasinya itu di bawah 150, itu biasanya ngejam. Dia ngejamnya di pemanas. Jadi kurang apa ya, karena saking tipisnya dan licin, jadi dia ngegrip pada fixingnya itu nggak apa ya, kurang mencengkram lah. Makanya fixingnya muter tapi kertasnya nyangkut di dalam. Jadi itu kendala yang saya pakai di printer M551. Terus kertas macet di pemanas solusinya ya. Jadi fixing film ini atau pemanasnya ini kan menggunakan sistem film. Jadi itu kita harus perhatikan elemennya. Jadi biasanya kalau sampai suka ngejam, meskipun itu di kertas tebal ya, itu kalau sering ngejam, itu kita harus perhatikan elemennya itu betul-betul sudah tidak terlumasi oleh grease, atau grease-nya memang sudah berkerak. Jadi ya itu yang membuat dari fixing itu tidak mau mutar. Jadi biasanya saya apa ya, saya sepengalaman saya untuk dunia fixing ini, jadi saya menggunakan grease-nya juga ya grease yang memang untuk laser jet ya, bukan yang untuk gear, yang untuk laser jet yang warnanya putih. Terus saya tambahin dengan yang namanya minyak silikon atau silikon oil. Itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kinerja dari fixing ini. Jadi silikon oil ini berguna untuk melapisi dari si grease itu sendiri, jadi membuat fixing itu lebih lancar karena ada mengandung minyak ya. Jadi silikon oil ini dia lebih tahan panas ya, tahan panas. Di samping itu juga dia melumasi dari elemen yang apa istilahnya, elemen pemanas dari mesin itu sendiri. Jadi seperti itu. Oke, lanjut lagi. Hasil cetakan ada garis putih. Oke, jadi kalau kita lagi mencetak, terus hasil cetak kita yang biasanya ada warna-warna seperti biru gelap, warna hitam, terus warna biru tua, apa ya, biru apa itu namanya? Ada tuh yang biru gelap, sama ada biru-biru laut sedikit, atau mungkin warna orange pekat, atau mungkin warna-warna lainnya lah, yang ada putih-putihnya ya, ada garis-garis putih. Jadi itu dikembalikan lagi kepada kualitas dari fixing, kualitas dari drum, kualitas dari ITB itu sendiri. Jadi uh, perlu diperhatikan juga hal-hal itu. Jadi nggak bisa kayak macam kita mau memastikan bahwa printer ini perfect. Jadi nggak bisa. Jadi ada faktor-faktor juga yang membuat kalau printer ini kualitasnya menurun. Jadi hal-hal itu yang harus kita perhatikan. Karena memang laser jet kalau kita bandingkan dengan inkjet dari segi ketajaman warna, tentu laser jet itu tidak bisa mendapatkan dari ketajaman dari inkjet ya. Tapi kalau untuk kecepatan, untuk durabilitas, tentu laser jet di atas kertas unggul.
Jadi seperti itu. Jadi kalau rekan-rekan sekalian membanding-bandingkan antara laser jet dan inkjet, dalam hal ini mencetak untuk ketajaman, tentu laser tidak bisa menyamai kesempurnaan dari printer inkjet. Tapi kalau soal kecepatan, kecepatan sudah cepat terus dia tajam, nah itu kita masih bisa pegang dari laser ya. Tapi tajamnya itu nggak bisa kita samakan dengan dari printer inkjet. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit Q&A yang mungkin yang bisa saya rangkum ya. Jadi saya mohon maaf beberapa waktu terakhir ini banyak kerjaan ya, jadi saya agak-agak nggak terlalu memperhatikan grup ya, grup WhatsApp. Mungkin kalau kalian mau berbagi informasi, mau sharing-sharing, kalian bisa langsung join aja di grup WhatsApp percetakan pemula. Jadi ini anggotanya sudah 40-an orang ya, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke semua ada. Jadi hal-hal tentang percetakan, tentang mesin warna yang istilahnya yang kita jadikan ujung tombak di usaha kita sering kita bahas di sini. Di apa namanya? Di grup WA tersebut. Oke, mungkin itu sedikit informasi yang dapat saya bagikan. Jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung masuk di grup atau mungkin japri saya atau mungkin coret-coret di kolom komentar di bawah ini. Oke, jangan lupa di-share ya, di-subscribe, di-like. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.